Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Februari 2021 dengan judul Kristus membesarkan hukum dan memuliakannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Sepanjang malam tidur kami, di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Mari kita ikuti penjelasannya. Hukum pemerintahan Allah harus dibesarkan oleh kematian anak Allah yang tunggal. Kristus menanggung kesalahan segala dosa dunia ini. Kecukupan kita terdapat hanya dalam penjelmaan dan kematian anak Allah. Ia dapat menderita sengsara karena dikuatkan oleh keilahian. Ia dapat menanggungnya karena dia tanpa suatu cacat, pendurhakaan atau dosa. Kristus beroleh kemenangan demi kepentingan manusia. Dengan cara demikian, ia menanggung keadilan hukuman. Ia menjamin hidup yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan memuliakannya. Tiap-tiap jiwa adalah dibawa kewajiban untuk mengikuti jejak kaki Kristus, teladan yang besar untuk keluarga manusia. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Orang-orang Farisi pikir bahwa ia sedang berusaha hendak mengurangkan tuntutan-tuntutan hukum Allah. Tetapi suaranya berdengung atas telinga mereka berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kristus datang hendak membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Ia datang untuk memuliakan hukum lama yang sudah kamu terima dari mulanya. Oleh sebab itu, perlulah bagi kita hukum dan kitab nabi-nabi. Kita memerlukan perjanjian lama untuk membawa kita sepanjang jalan sampai kepada perjanjian baru yang tidak menggantikan perjanjian lama, melainkan menyatakan kepada kita dengan lebih jelas bagi rencana keselamatan, memberikan arti kepada seluruh sistem korban-korban dan persembahan, dan kepada firman yang telah kita terima sejak dari mulanya. Penurutan sempurna diperintahkan atas setiap jiwa, dan penurutan kepada kehendak Allah yang dinyatakan akan menjadikan engkau satu dengan Kristus. Tentang Dia ada tertulis, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kami semua para pendengar yang setia, dan memberikan penjelasan kepada kami bahwa tiap-tiap jiwa adalah dibawa kewajiban untuk mengikuti jejak kaki Kristus, teladan yang besar untuk keluarga manusia. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa
untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri, dan semua staf mereka. Hikmat dan pengetahuan sorga biarlah mereka miliki dari Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, bencana alam, banjir, longsor, dan gejolak-gejolak. Kami percaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa juga untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa dimanapun mereka berada. Lindungi, pelihara mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami juga teringat akan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka sangat membutuhkan kecurahan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuh ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, mereka selalu bersyukur, dan lebih daripada itu Tuhan, mereka gunakan bakat dan talenta mereka untuk juga melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.